بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita dahului dengan salawat terlebih dahulu. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Malam ini kita teruskan kajian kita dalam surat Al-Baqarah. Dan malam ini kita berhenti pada ayat 158. Ayat-ayat sebelumnya yang kita kaji membicarakan mengenai ujian dan cobaan di dunia ini. Dan membicarakan mengenai mereka orang-orang yang ketika ditimpa cobaan atau musibah mereka sabar dan menerima ketentuan Allah dan mereka mengembalikan semuanya hanya kepada Allah dengan ungkapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi mereka yang semacam ini sifatnya, maka curahan rahmat Allah, nikmat dan anugerah Allah berikan kepada mereka. Ini akhir ayat yang kita bahas pada pertemuan sebelum ayat ini. Setelah membicarakan itu, hari ini membicarakan mengenai salah satu rukun haji berkaitan dengan sa'i di Safa dan Marwah. Apa sebenarnya hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya berkaitan dengan cobaan dan ayat-ayat sebelumnya ketika menceritakan Nabi Allah Ibrahim? Para mufassirin menyebutkan kaitannya apabila pada ayat-ayat yang jauh sebelum ini Allah telah membicarakan mengenai perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, dan itu merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada umat Muhammad, wa liutimma alaikum ni'mati. Dan juga membicarakan sebelumnya bagaimana Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk membersihkan Ka'bah, mempersiapkan untuk mereka orang-orang yang tawaf dan yang akan i'tikaf dan rukuk dan sujud tempat itu. Karena itu kemudian sekarang membicarakan mengenai Safa dan Marwah. Tetapi apabila langsung dilihat pada ayat sebelumnya langsung berkaitan orang-orang yang sabar menerima ketentuan Allah, pasti Allah akan berikan kepada mereka jalan keluar dan curahan rahmat demi rahmat. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, dan terusnya. Maka sekarang ini membicarakan mengenai Safa wal Marwah karena berkaitan dengan Safa dan Marwah ini
ada satu kejadian yang maha dahsyat yang akhirnya diabadikan oleh Allah, yang memperankan kejadian ini seorang wanita yang sabar, dan karena kesabarannya itu, karena usahanya itu diabadikan oleh Allah sehingga menjadi rukun kewajiban bagi umat Islam untuk melakukan hal semacam itu. Apa kejadiannya? Nanti akan saya bicarakan ketika kita membicarakan Siti Hajar dan larinya beliau dari Safa dan Marwah untuk mencari air untuk anaknya yang kecil Ismail alaihi wa ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam. Karena itu kemudian Allah memberi contoh berkaitan dengan haji. Ada yang menyebutkan, kalau kemarin menyebutkan wasta'inu bis sabri was salah, diperintahkan untuk sabar dan salat, kemudian juga membicarakan masalah jihad, maka haji juga merupakan rukun Islam yang berat, sehingga Allah gandengkan juga setelah membicarakan agar kita mencari meminta pertolongan dengan melalui kesabaran, karena di haji juga merupakan ibadah yang berat dan memerlukan kesabaran. Karena itu kemudian langsung ayatnya membicarakan innas safa wal marwata min sya'airillah. As-Safa dan Marwah nama gunung yang sekarang masuk dalam Masjidil Haram, yang setiap orang haji atau umroh harus ia melakukan sa'i antara dua gunung ini selama 7 kali. Kalimat Safa asal artinya adalah batu yang bersih, tidak tercampur sedikit pun oleh tanah atau debu. Al-Hajar al-Amlas diambil dari kalimat Safa yatsfu, artinya bersih, khalusa min kulli syai', dia sunyi dari semua kotoran. Al-Marwa juga disebut merupakan dalam bahasa, segi bahasanya batu yang keras terjal, namanya Marwah. Itu kalau diambil dalam segi bahasa. Tetapi ada riwayat, dan riwayat ini disampaikan oleh beberapa buku, termasuk juga dinukil riwayat ini dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq, bahwa Gunung Safa disebut Safa dan Gunung Marwah disebut Marwah karena ada satu kejadian, katanya dalam riwayat itu Nabi Adam ketika turun beliau langsung duduk di Safa, maka karena habata alaihi Safiyullah Adam fasara Safa, maka dinamakan Safa. Atau habata alaihi Mustafa Adam, Nabi Allah Adam turun langsung ke gunung itu, maka disebut As-Safa, diambil dari kalimat As-Safa itu kan pilihan, sebagaimana firman Allah innallaha astafa Adam wa Nuh ila akhir ayat. Adapun Al-Marwa, Gunung Marwa dipanggil disebut Marwa karena disitulah habatat Hawa wahiyal mar'ah, maka diambil Marwah dari mar'ah, yaitu perempuan yang disebut Siti Hawa. Ini ada satu riwayat semacam itu dalam beberapa buku tafsir. Tapi yang jelas adalah As-Safa dan Marwah nama dua bukit di masjid, sekarang letaknya di Masjidil Haram, masuk dalam Masjidil Haram. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Allah sebutkan bahwa Safa dan Marwah termasuk dari sya'airullah. Sya'air itu jamak syairah, asal artinya alamah, artinya tempat tanda untuk mendekatkan diri kepada Allah, tempat untuk ibadah kepada Allah. Segala tempat atau acara yang menyebutkan nama Allah, di situ disebut nama Allah, dan di situ Allah perintahkan dalam syariat untuk melakukan sesuatu, maka itu disebut sya'air, sebagaimana firman Allah wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi alamah tanda di situ akan melakukan sesuatu atas perintah Allah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, bahwa Safa dan Marwah termasuk tempat dari syair atau syair yang diperintahkan kita untuk melakukan sesuatu di tempat itu. Sejarahnya semacam ini.
Nabi Allah Ibrahim lama menantikan anak, selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak tergolong orang yang saleh. Tapi Allah belum memberi kepada beliau. Sampai ketika umur beliau sudah tua, Allah berikan kepada beliau putra dari istri kedua beliau, bukan dari Sarah istri pertamanya, tapi dari Hajar. Ketika Hajar melahirkan Ismail, Allah perintahkan agar Ibrahim membawa Hajar ke tempat yang tandus, yaitu di Makkah. Dan Allah perintahkan setelah meletakkan istri dan anaknya yang masih radhi, masih menyusu, untuk ditinggalkan, kembali beliau ke tempat istri pertamanya Sarah. Das perintah Allah. Karena itu kemudian Nabi Ibrahim ketika mau berpisah dengan Siti Hajar, Siti Hajar mengatakan, apakah engkau tinggalkan kami di tempat yang semacam ini? Tidak ada sesuatu dengan anakmu. Apakah Allah yang memerintahkan engkau begini, wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, iya, Allah yang memerintahkan aku. Kemudian keluarlah terungkap kalimat Siti Hajar yang amat populer, idzan la yudayyi'ana Allah. Kalau begitu pasti Allah enggak pernah akan menyia-nyiakan kita. Ketika Nabi Allah Ibrahim ingin melepaskan putranya, memang Siti Hajar menangis, dan si kecil Radhi yang masih menyusu juga menangis. Tapi kemudian Ibrahim mengangkat tangannya sebagaimana dalam surat Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar' inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat ila akhir ayat. Ya Allah, aku tinggalkan keturunanku di tempat yang gersang, ghaira dzi zar'in, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kalimat ghaira dzi zar'in menunjukkan kalimat tempat itu sangat gersang, enggak ada air karena tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh di situ. Tapi karena perintah Allah, Siti Hajar pun berkata, kalau memang Allah yang memerintahkan, tidak pernah kami akan disia-siakan. Berangkat Nabi Allah Ibrahim, mereka berdua tinggal di tempat itu. Akhirnya bekal mereka habis, termasuk air mereka habis. Di tempat padang pasir, di Sahara, di tempat yang gersang, tidak lagi ada air, tidak lagi mampu memberikan susu kepada anaknya yang masih menyusu. Dalam keadaan dahaga, melihat anaknya menangis mencari air dan dahaga, di situ Siti Hajar usaha. Dia dari Bukit Safa melihat ke Bukit Marwah, dari jauh ada seperti air fata morgana. Dia pergi menuju ke Marwah. Sampai di Marwah nggak menemukan sesuatu. Dia lihat Safa, dia pergi kembali ke Safa mencari air. Ini insya Allah, mudah-mudahan Allah beri rezeki kita sampai ke sana. Insya Allah jarak baina Safa wal Marwah itu antara 400 meter. Dia pergi dari Safa ke Marwah, kembali dari Marwah ke Safa mencari air, sementara anaknya nangis. Ini adalah cara orang bertawakal kepada Allah. Ini adalah cara orang yang telah memasrahkan dirinya kepada Allah dengan ungkapan dia, Allah tidak pernah akan mensia-siakan kita. Tetapi dengan keyakinan semacam itu, dia tidak duduk berhenti, tapi dia usaha. Ini artinya tawakal. Jangan sampai orang menganggap saya pasrah pada Allah kemudian tidak usaha, keliru. Harus usaha, seperti yang pernah kita bahas dalam bab tawakal pada waktu yang lalu. Siti Hajar yakin Allah tidak pernah akan mensia-siakan kita. Karena itu tapi dia usaha mencari air, usaha. Sampai 7 kali dia kelilingin, tawaf, sa'i. Dari satu Safa kembali ke Marwah, dari Marwah kembali ke Safa, sampai 7 kali tidak menemukan air. Setelah ke-7 dia kembali, ternyata ia menemukan air itu di bawah kaki mungil Ismail. Ismail memainkan kakinya, ternyata dari situ keluarlah air Zam-Zam
yang sampai sekarang dan seterusnya tidak pernah habis Zam-Zam itu. Dan akhirnya air itu menjadi obat dan merupakan air terbaik di dunia. Kalau waktu itu Hajar menemukan di Bukit Safa atau di Bukit Marwa, mungkin Hajar menemukan atas usahanya, tetapi Allah tidak ingin memberikan kepada si manusia yang telah bertawakal kepada pemberinya langsung, yaitu Al-Musabbib, bukan kepada sebab. Karena itu Allah berikan air untuk dia dengan cara yang di luar dugaan. Karena tidak ada anak bayi kaki kemungil kecil memainkan air kakinya kemudian keluar air, tidak pernah terjadi kecuali kepada Ismail. Dan disitulah kemudian Hajar memperoleh air yang akhirnya karena ada air, burung-burung semua datang. Karena burung semua datang, kafilah demi kafilah tahu di mana ada burung, berarti di sana ada air. Akhirnya tempat itu menjadi markas, menjadi tempat tumpuhan semua orang datang berkat ketabahan Siti Hajar dan kesabaran Siti Hajar. Dan Allah ingin memberi sesuatu kepada Ismail putra Ibrahim. Ini keyakinan bahwa Allah tidak pernah mensia-siakan kami. Ini ungkapan yang paling indah disampaikan oleh Siti Hajar. Kalau wahai suamiku, kalau Allah yang memerintahkan engkau, laksanakan, karena Allah tidak pernah akan mensia-siakan. Karena itu kemudian oleh Allah diabadikan ini, sehingga harus ketika kita melakukan umrah harus melakukan sa'i antara Safa dan Marwah dalam rangka sebagai ibadah yang wajib kita lakukan, dan dalam rangka Allah ingin mengabadikan manusia sabar, manusia yang rela melaksanakan perintah Allah dan mengorbankan apapun kesulitannya, walau melihat anaknya yang masih menyusu tidak mendapatkan air di tempat yang gersang, selagi perintah Allah dia jalankan, dan dengan keyakinan selagi Allah yang merintahkan pasti Allah akan berikan jalan keluar. Kalau kita ke Mekah, insya Allah Allah berikan kita rezeki. Kalau kita tawaf di Ka'bah itu ada namanya Hijr Ismail. Dan kalau kita tawaf kita jadikan dia di luar. Kita nggak boleh tawaf di dalamnya. Di Hijr Ismail situ dalam riwayat disitulah dimakamkan Siti Hajar dan dimakamkan Nabi Allah Ismail. Orang tawaf itu biasa kan kalau musim-musim tertentu berebut, tetapi setiap orang sampai setelah dia masuk dari Hajar Aswad, dia sampai ke jalan-jalan dengan begitu desak-desaan. Ketika sampai di Hijr Ismail pasti ia mendapatkan kelegaan dan angin segar. Dalam satu riwayat disebutkan Siti Hajar pernah berteduh di tempat itu karena kepanasan. Dengan bayangannya, ketika beliau kepanasan dengan putranya yang kecil Ismail berteduh di situ Allah kirimkan angin dari surga sehingga ia merasakan sedikit dingin, dan sampai sekarang angin itu ada. Setiap kita sulit umroh tawaf, tapi sampai di Hijr Ismail ada kelegaan dan ada kenikmatan, dan itu yang Allah berikan sebagai kekuasaan Allah untuk manusia besar, istri Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar. Nanti kita akan bicarakan ketika Allah abadikan ini, ada banyak pelajaran dari Safa dan Marwah yang harus kita ambil pelajarannya. Karena walaupun mungkin malam ini kita tidak membicarakan masalah haji dengan semua selengkapnya, sampai pada ayat-ayat tertentu kita bicarakan, tetapi memang berkaitan dengan haji dan melaksanakan rukun-rukun haji, manasik haji ini tidak bisa kita laksanakan begitu saja tanpa kita merenungkan peristiwa sejarah awalnya. Karena Allah jadikan haji ini agar kita juga mengambil pelajaran demi pelajaran apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dalam perjuangannya, dilakukan oleh Ismail, dilakukan oleh Siti Hajar. Semua itu perlu kita renungkan agar kita kembali dari haji, semua itu ada, dan mengambil pelajaran demi pelajaran. Kenapa Allah abadikan semua itu? Kalau kita tidak mengambil pelajaran ini, maka sulit untuk ada perubahan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang haji orang jadikan cuma rekreasi akhir-akhir ini.
tanpa orang memahami falsafat haji itu sendiri, tanpa orang memahami arti nilai itu haji sendiri. Bahkan kadang-kadang dia pergi dan pulang dari haji selesai, yang penting telah melaksanakan kewajiban. Tapi kenapa Allah perintahkan kita ke sana? Kenapa Allah harus merintahkan kita untuk melewati tempat-tempat yang dilalui oleh Nabi Allah Ibrahim, oleh Siti Hajar, mereka yang memperankan manasik-manasik haji? Semua itu merupakan rahasia dan pelajaran besar yang harus dikaji. Kalau kita melaksanakan haji sambil merenungkan semua ini, pasti akan ada banyak perubahan dalam kehidupan kita. Orang melihat Siti Hajar, coba kita kembali kita mikirkan aja berkaitan dengan Safa dan Marwah. Walaupun saya belum masuk pada ayatnya langsung, saya akan ingin mengambil pelajaran demi pelajaran dari Safa dan Marwah, kemudian Allah jadikan kewajiban untuk kita melaksanakan sebagai manasik umrah atau haji. Pelajaran pertama, ketika kita sa'i jalan di antara Safa dan Marwah, kita ketika jalan ini sambil merenungkan, di sini suatu hari seorang wanita di tempat yang tandus, ditinggalkan oleh suaminya, ia dengan anaknya yang masih kecil, tetapi karena perintah Allah, seorang wanita itu melihat apapun yang ia lakukan tidak berarti, kecil dan sedikit, dan dia siap berkorban demi akidah, demi mabda, dengan apa saja yang beliau miliki, dirinya walau juga dengan anak kecilnya. Sehingga kalau kita ketika sa'i meresapkan ini, ketika kita kembali ke tempat kita memperjuangkan sesuatu, apapun yang kita peroleh dalam perjuangan menegakkan akidah, mabda, dan menegakkan keislaman dan kebenaran ini, apapun yang kita anggap kecil karena kita punya contoh semacam itu. Itu adalah pertama pelajaran bagaimana pengorbanan demi prinsip dan perintah Allah. Kedua, itu pun sa'i, ketika kita sa'i kita masih membayangkan Siti Hajar. Ternyata Allah mengajarkan kepada kita, seseorang ketika ingin melakukan sesuatu dalam kehidupannya harus selalu optimis, tidak boleh pesimis. Harus dia selalu optimis, pasti akan ada jalan keluar, pasti akan ada kemenangan, pasti akan ada kejayaan. Siti Hajar, dia dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa dengan keyakinan Allah tidak pernah mensia-siakan dia. Karena itu dia usaha dan ia yakin pasti akan memperoleh sesuatu. Karena itu kemudian usaha yang dilakukan oleh Siti Hajar dengan keyakinannya pasti Allah membela dan memberi jalan keluar, menghasilkan satu hasil yang besar, yaitu Allah berikan kepadanya rizki yang tanpa dia duga. Bukan seorang kafilah, bukan kafilah yang datang kemudian memberikan air kepadanya dan anaknya, bukan ia menemukan sumur di antara Safa dan Marwah, tidak, tapi ia menemukan yang tanpa ia duga, menemukan mata air dari kaki anak bayi yang ditinggalkan, yang dia lari 7 kali ini mencari air untuk dia, ternyata di kaki itulah keluar air. Ini pelajaran ketika kita melakukan sa'i bainas Safa wal Marwah. Ketiga, hendaklah kita mengambil pelajaran ketika kita berjalan antara sa'i dan Marwah, bahwa memperjuangkan kebenaran, menegakkan kebenaran, melaksanakan perintah Allah, jangan pernah sibuk dengan banyak yang mengikuti atau banyak yang membela. Sedikit atau banyak yang membela itu bukan urusan kita, kita cuma menegakkan kebenaran. Begitu dia, walaupun seorang diri wanita ini mencari, tapi ketika ia yakin bahwa ini adalah perintah Allah, ada yang menolong atau tidak ada yang menolong, ada yang menyahuti atau tidak ada yang menyahuti, tetap ia laksanakan. Dan akhirnya kan kita bisa membayangkan begini, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun di awal-awal dakwahnya naik ke gunung ini mengajak orang untuk mempercayai dan mengimankan Allah, dan tidak ada yang menyahuti beliau. Beliau tetap berdakwah, tidak ada yang menyahuti.
Tetapi sekarang di tempat itu, yaitu Gunung Safa dan Gunung Marwah, di tempat itu setiap hari ribuan orang menyahuti panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan manasik umrah dan haji sesuai dengan yang diperintahkan Sayyidul Wujud dan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Kedua, dulu antara di Safa dan di Marwah, nanti akan saya sebutkan. Dulu orang jahiliyah meletakkan patung. Di Safa ada Isa, di Marwah ada Nailah, patung perempuan, di sini patung laki. Justru dulu tempat patung, di mana orang Arab kalau melaksanakan sesuatu mereka keliling dari Marwah, dari Safa ke Marwah untuk memegang patung ini, patung yang mereka sembah. Berkat jihad Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan beliau, tempat itu yang dulu dibesar-besarkan oleh mereka orang-orang jahiliyah menjadi tempat yang amat sakral, menjadi tempat kaum muslimin didatangi oleh jutaan umat Islam setiap saat. Ini berkat perjuangan. Jadi kalau kita melewati sa'i Safa wal Marwah ini harus kita ingat selalu. Terus kita ingat, pernah Imam Ja'far Shadiq ditanya, kenapa kemudian mas'ah, tempat sa'i ini menjadi satu tempat yang dicintai oleh Allah? Ahabbal biqa ilallah. Jadi bumi yang dicintai oleh Allah. Kata Imam Ja'far salamullahi alaih, ketika beliau ditanya semacam ini, beliau menjawab, li'annahu yudhillu fihi kulla jabbar. Tempat ini akan menghinakan, mengenyahkan, meremehkan semua orang yang sombong. Ini pelajaran besar ketika kita lewat. Di situ orang yang pangkat, orang yang kaya, orang apa saja titel yang dimiliki akan sama dengan siapapun. Bajunya sama, gerakannya sama, jalannya sama. Dalam waktu-waktu tertentu dia harus lari kecil. Semuanya sama, tidak ada perbedaan antara yang kaya, yang miskin, yang punya jabatan, nggak punya jabatan. Semuanya sama, gerakan sama, pakaian yang sama. Dan masih banyak pelajaran yang ingin kita bicarakan, bahwa setiap manasik haji itu memiliki nilai semacam ini, yang apabila kita ke sana melaksanakan umrah atau haji, harus semua ini kita bawa, sehingga kita kembali membawa wawasan tertentu. Ada nuansa ini yang disebutkan setiap orang kembali dari haji, dan salah satu contoh, salah satu tanda orang haji itu mabrur, ketika ia kembali dari haji, ia punya sikap yang berbeda, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ini berkaitan dengan Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Orang jahiliyah dulu meletakkan Safa, patung sendiri namanya Isaf. Di Marwah ada patung sendiri namanya Nailah. Konon ceritanya wallahu a'lam, cuman ada yang menyebutkan dalam riwayat, patung Isaf itu berbentuk lelaki, Nailah berbentuk perempuan. Konon ceritanya asalnya mereka itu adalah orang yang melakukan perbuatan durjana di tempat itu, akhirnya mendapat kutukan dari Allah. Tetapi oleh jahiliyah diabadikan, bukan menjadi tempat kutukan, malah di zaman jahiliyah oleh musyrikin Arab dijadikan satu arca yang kemudian disembah oleh mereka. Ketika mereka sa'i, bukan sa'i antara Safa dan Marwah karena gunung Safa dan gunung Marwahnya, tapi mereka sa'i karena Isa berhala yang sana, dan karena Nailah berhala yang ada di Marwah. Ketika Rasulullah umrah qadha, salah satu syarat beliau mau melaksanakan sa'i, perjanjiannya harus dibuang itu. Tapi ketika Fatah Makkah, beliau hancurkan semua berhala itu, dan tidak ada lagi berhala di Makkah, di Ka'bah, atau berhala di Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, tempat dari sya'airullah, yang mana sya'air itu adalah tempat yang sebagai alamat tanda untuk beribadah kepada Allah.
diambil dari kalimat isy'ar atau i'lam, menunjukkan tempat inilah tempat di sana digunakan untuk mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah. Faman hajjal baita, siapa yang melakukan haji. Asal arti kalimat hajja itu adalah menuju. Hajja artinya qasada, menuju. Cuman kemudian ada yang mengartikan, ada embelanya, menuju dengan rutin, kontinu, terus menerus. Itu dalam segi bahasa. Kemudian dalam segi syariatnya, haji adalah melaksanakan ibadah haji dengan rukun-rukun dan manasik yang ditentukan oleh syariat. Itu pergi ke Mekah dengan ihramnya, dengan tawafnya, dengan semua manasik haji yang ada dalam buku-buku fikih. Faman inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara. Al-umrah itu asal arti kalimatnya dalam segi bahasa ziarah. I'tamara zar, karena setiap zair itu pasti ya'mur, memakmurkan tempat yang diziarahi. Maka akhirnya disebut kalimat umrah, seperti orang yang datang ke sana akan memakmurkan tempat itu. Ini dalam segi lughah, dalam segi syariat, umrah adalah melaksanakan pergi menuju ke Baitullah, tawaf, sa'i, salat setelah tawaf, dan rukun-rukun umrah dan manasik umrah yang disebutkan dalam buku-buku fikih. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Siapa yang ketika melaksanakan haji dan melaksanakan umrah, fala junaha, asal arti kalimat la junaha, janah itu asal artinya mala anil haq, dia berpaling dari kebenaran. Ada yang ila, kalau ia mala ila sesuatu, dia condong kepada sesuatu. Tapi ada anil haq, dia berpaling dari kebenaran. Kalimat fala junaha alaihi artinya fala dzamba fala itsma alaihi. Siapa yang ketika melakukan haji dan umrah, maka tidak keliru, tidak salah kalau tawaf di antara sa'i dan umrah. Dengan kalimat la junaha terjadi perselisihan dari kaum mufassirin maupun kaum fuqaha. Ini sa'i menjadi wajib atau cuman anjuran? Karena Al-Quran bahasanya mengatakan fala junaha, tidak apa-apa kalau dia melaksanakan, ketika melaksanakan haji dan umrah, tidak apa-apa, tidak dosa kalau ia sekalian bersa'i tawaf di antara Safa dan Marwah. Saya tidak pasti, saya tidak akan masuk dalam perbincangan fuqaha, bisa dilihat dalam buku-buku fikih sendiri. Tapi yang jelas kebanyakan para fuqaha sunnah maupun syiah menjadikan sa'i merupakan wajib yang harus dilakukan setiap orang melakukan umrah atau hajinya. Kemudian apa kalimat junaha? Al-Imam Ja'far As-Sadiq pernah ditanya, sa'i antara Safa dan Marwah ini wajib atau sunnah? Beliau mengatakan wajib. Kata yang bertanya, bukankah dalam Al-Quran cuma disebut fala junaha alaih? Tidak apa-apa kalau melakukan. Seakan-akan tercium dari kalimat tidak apa-apa itu atau tersirat, berarti melakukan boleh, enggak melakukan boleh. Kata Imam Ja'far, tidak, karena itu lihat sebabnya, sebab nuzulnya ayat ini. Begini kemudian Imam menjawab yang begini artinya. Ini dalam umrah qadha, ketika Rasulullah melakukan qadha. Di Safa dan Marwah ini ada berhala, patung, sehingga kaum muslimin menganggap ini tempat tawafnya kaum musyrikin, ini tempatnya berhala kaum musyrikin. Masa kita muslimin yang telah menolak semua berhala masih juga tawaf antara sa'i
antara Safa dan Marwah. Maka ayat ini turun bukan membicarakan wajib dan tidak wajibnya sa'i antara Safa dan Marwah, tapi membicarakan masalah walaupun tempat itu dulu digunakan kaum musyrikin, walaupun di Safa dan Marwah itu tempat berhala mereka, tetap kita adalah sa'i dan Safa dan Marwah. Artinya tidak dosa, tidak keliru, bukan membicarakan masalah wajib atau tidak wajibnya sa'i, tapi membicarakan keberadaan berhala yang ada di Safa dan Marwah. Apakah kita kaum muslimin sudah menolak semua berhala? Masih juga di sini seakan-akan mereka merasa kok nggak layak. Maka ayat ini turun untuk menolak keraguan mereka berkaitan karena tempat berhala, bukan membicarakan masalah kewajiban atau tidak kewajiban antara sa'i baina Safa wal Marwah. Seperti orang berkata begini, saya kena hujan ini, baju saya basah semua, gimana saya bisa sholat? Kita mengatakan la junah tusalli alaih, nggak masalah kamu sholatlah. Nggak masalahnya bukan membicarakan mengenai kewajiban sholatnya, tapi nggak masalah membicarakan mengenai bajunya yang basah, ia lakukan sholat, semacam itu. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa. Tawaf itu adalah keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Tempat titik start itu menjadi titik akhir. Itu asal kalimat tawaf. Ketika kita berjalan, tempat awal kita start menjadi tempat titik akhir, itu namanya tawaf. Bisa tawaf itu keliling satu tempat semacam gini ketika kita tawaf di Ka'bah, bisa juga nggak muter keliling, tapi tetap dari tempat yang titik pertama menuju titik akhirnya, seperti Safa dan Marwah. Karena di Safa wal Marwah sepintas bukan tawaf. Tawaf itu di Ka'bah kita keliling. Tetapi karena segi bahasa, tawaf itu ialah bergerak menuju, berkeliling, berputar, atau bergerak menuju dalam satu titik ke titik akhir, titik startnya menjadi titik akhir, dan titik akhirnya menjadi titik start, itu namanya tawaf. Karena itu bahasa Al-Quran berkaitan dengan sa'i Safa wal Marwah juga membicarakan bahasanya tawaf, walaupun tidak berkeliling. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Maka kemudian sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali merupakan keharusan dilakukan setiap orang yang melakukan umrah dengan haji. Dan itu 7 kali sesuai yang dilakukan oleh Siti Hajar, manusia besar yang diabadikan oleh Allah, istri Nabi Allah Ibrahim dan ibu Nabi Allah Ismail alaihi wa ala nabiyina wa alihi assalatu wassalam. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Jadi sekali lagi, kalimat junaha tidak membicarakan urusan wajib atau tidak wajibnya, tapi membicarakan untuk membuang apa yang di benak kaum musyrikin berkaitan 2 tempat itu, ada berhala Isaf dan Na'ilah. Tapi mungkin kita bertanya begini, kenapa Allah membicarakan di ayat ini awal membicarakan haji, membicarakan Safa dan Marwah, sa'i antara Safa dan Marwah, padahal ini bukan merupakan masalah yang pertama. Haji itu ada ihram dulu, ada tawaf dulu, ada setelah tawaf baru nanti ajarannya sa'i antara Safa dan Marwah. Tetapi di sini Allah seakan-akan membuka 158 ini Al-Baqarah, dimulai ketika membicarakan haji, dimulai dengan gerakan sa'i antara Safa dan Marwah. Alasannya pertama, karena kaum muslimin dulu meyakini tidak akan termasuk syariat manasik haji Safa dan Marwah, karena mereka menyaksikan langsung bagaimana kaum musyrikin melakukan sesuatu di situ dan bagaimana kaum musyrikin meletakkan berhala di tempat itu. Karena itu kemudian Allah bicarakan lebih dahulu untuk membuang apa yang di benak mereka.
supaya mereka kemudian tidak menganggap ini tidak ada. Dan sebagai pelajaran, apapun yang kalau tadinya dilakukan kaum musyrikin, ketika datang Islam dirubah oleh Islam dengan bentuk yang lain, maka kita harus lupakan apa yang dimiliki kaum musyrikin. Kita harus langsung mengiyakan dan mengikuti apa yang dirubah oleh Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak, di Ka'bah sendiri ada 360 berhala. Apakah kita tidak akan mau tawaf kaum muslimin karena tempat itu penuh berhala? Tidak. Walaupun salah satu nikmat yang Allah berikan pada Sayyidil Wujud, perubahan kiblat itu Allah jadikan Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin yang dulunya merupakan Baitul Maqdis. Ternyata kiblat itu juga telah dibersihkan dari semua berhala dan murni menjadi kiblat kaum muslimin. Kedua, mereka menganggap selain ini dulu tempatnya kaum musyrikin, mereka juga memiliki anggapan bahwa tidak mungkin akan disamakan manasik kita dengan manasik orang jahiliyah. Kedua, di benak mereka juga begini, bahwa ini dilakukan oleh kaum musyrikin ketika meletakkan dua berhala di Safa dan Marwah, menunjukkan bahwa sa'i antara Safa dan Marwah ini bukan termasuk millat Ibrahim yang dibawa oleh hajinya Nabi Allah Ibrahim. Maka datang ayat ini untuk mengkikis apa yang ada pada mereka, bahwa ini adalah termasuk yang dilakukan oleh manasik haji yang diabadikan oleh Allah berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ketika membicarakan haji di ayat ini enggak langsung Safa wal Marwah. Kalau kita mengingat, sebenarnya Allah sudah membicarakan tawaf pada ayat-ayat sebelumnya. Mungkin itu pada 1:53 atau berapa, ketika Allah membicarakan berkaitan Nabi Allah Ibrahim, ketika Allah berfirman antahhira baitiya lit-taifina wal-akifin war-ruk'a as-sujud. Ketika Allah perintahkan agar Nabi Allah Ibrahim membersihkan Ka'bah untuk orang-orang yang tawaf, seakan-akan sudah membicarakan berkaitan manasik haji, membicarakan tawaf. Atau ayat sebelumnya juga Allah telah membicarakan sholat setelah tawaf di maqam Ibrahim. Ketika ayat sebelumnya, ayat ini kita pernah baca, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Karena itu kemudian membicarakan, dan nanti pada ayat-ayat berikutnya 190 sekian, dan dalam surat haji akan lebih luas dibahas masalah haji dan semuanya. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Kemudian waman tatawwa'a khairan. Tatawwa'a artinya melaksanakan taat. Cuman mereka membuat perbedaan antara tatawwu dengan ta'ah, melaksanakan taat. Mereka mengatakan kalau ta'ah yuti itu melaksanakan taat yang diwajibkan oleh Allah. Tetapi tatawwa melaksanakan sesuatu, mendekatkan diri kepada Allah dalam melakukan hal yang di luar kewajiban, melakukan sunnah, melakukan apa namanya tatawwa. Karena itu ada sholat tatawu atau apa, tatawu tabarru artinya bukan merupakan kewajiban, mandubah, nafilah. Artinya faman tatawwa'a ay mengikuti Allah, mentaati Allah dalam melaksanakan sesuatu yang diperintahkan di luar kewajiban, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya. Satu contoh begini. Ini para mufassir menyebutkan tatawwa ini dimaksud di sini membicarakan haji dan umrah, membicarakan sa'i bainas Safa wal Marwah. Apa artinya? Begini. Haji itu Allah wajibkan kita seumur sekali. Tetapi kalau kita melakukan haji kedua, ketiga, keempat, namanya itu kita melaksanakan haji yang tatawwu, bukan lagi di luar kewajiban. Kita mendekatkan diri pada Allah, melaksanakan sunnah. Begitu juga umrah dan semuanya. Begitu juga tawaf.
Di luar kita haji, di luar kita umrah, kita masih bisa tawaf waktu-waktu kita di Ka'bah. Ini tawaf yang diperintahkan oleh Allah ketika kita umrah dan ketika kita haji. Tetapi melaksanakan di luar kewajiban itu artinya tatawwa'a, melaksanakan di luar kewajiban, khairan, berbuat baik, atau mutlak, melaksanakan semua kebaikan di luar kewajiban. Ada khumus 20%, ada zakat yang 10%, 5%, 2,5% tergantung zakatnya. Ada orang keluarkan itu, ada orang keluarkan di luar itu, namanya tatawwa, memberikan lebih, khairan, fa innallaha syakirun alim. Siapa yang melakukan kebaikan di luar kewajiban, maka Allah syakir, Allah alim. Apa artinya Allah syakirun, Allah alim? Karena dua ini termasuk nama Allah. Syakir kan yang bersyukur. Di ayat lain Allah menggunakan syakur, ghafurun syakur, syakurun halim. Syukur itu kan kita mengucapkan terima kasih dengan lisan atau dengan perbuatan ketika ada orang berbuat baik kepada kita, namanya syukur. Ada i'tiqadan, merasa ini pemberian orang. Ada lisanan, kita ungkapkan pujian atau terima kasih. Ada amalan, praktek bahwa kita gunakan yang dia beri ini dalam hal-hal yang merelakan dia. Itu kalau kita mendapatkan sesuatu. Tetapi Allah kan maha suci. Allah tidak punya hutang dengan siapapun. Allah tidak pernah menerima apapun dari seseorang. Sehingga kenapa Allah harus berterima kasih? Terima kasih itu bagi orang yang menerima sesuatu kebaikan. Allah tidak. Cuman ini Allah ingin menggunakan bahasa mendekatkan dan menampakkan rasa cinta dan senangnya dan merasakan rasa rahmatnya yang mutlak kepada hambanya, sehingga ketika ia melakukan taat dan perbuatan baik, oleh Allah dibalas kebaikannya itu. Seakan-akan balasan ini, seakan-akan ia berterima kasih dengan apa yang beliau lakukan. Padahal yang dilakukan oleh manusia itu tidak menambah kerajaan Allah. Kalau itu taat, kalau itu maksiat pun tidak menjadikan kerugian Allah. Seperti bahasanya Allah begini, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang akan mengutangi Allah? Apakah Allah memerlukan utang karena memerlukan sesuatu? Maha suci Allah. Tetapi ingin menggugah perasaan. Kalau kamu memberi sesuatu, berinfak, bersedekah, anggaplah itu utang dan aku akan membayar utang itu. Kalimat syakirun. Karena itu Allah, seperti Allah menyebutkan begini. Dan kalimat syakir ini juga akhirnya bisa diartikan dalam arti pembalasan. Karena syukur itu adalah pembalasan seorang yang menerima kebaikan, imma dengan lisan pujiannya atau dengan prakteknya. Allah ketika ingin mengatakan balasan pasti aku balas, Allah menggunakan kalimat syukur syakir. Allah yang paling menghargai perbuatan seseorang. Sementara ini kan tidak ada perbuatan baik kecuali dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kalau ada orang bisa beramal baik, yaitu pemberian dari Allah. Kalau orang bisa memberikan bantuan orang dengan harta, dengan semuanya, itu pun harta kiriman Allah. Tetapi begitu rahmatnya Allah kepada hambanya, kalau kamu melakukan sesuatu, seperti Allah berfirman dalam surat Ad-Dahr kalau nggak salah, ketika membicarakan mengenai Imam Ali, Siti Fatimah ketika mereka berpuasa memberikan makanan bukanya kepada orang. Ketika Allah membicarakan mengenai mereka, Allah sebutkan, inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Semua ini merupakan balasan untuk kalian, dan sa'yukum artinya amalukum,
perbuatan kalian masykura, diterima kasih, artinya dibalas oleh Allah. Ini kalau, dan diakhiri dengan alim, Allah bati, tapi tetap Allah maha mengetahui orang berbuat baik ini untuk Allah atau untuk yang lainnya. Kita nggak bisa menipu. Balasan Allah itu pasti syakir, Allah mensyukuri. Alim, tetapi Allah maha mengetahui. Kamu tatawwa'a khairan tadi, melaksanakan perbuatan-perbuatan baik di luar kewajiban, atau ketika melakukan kewajiban, Allah yang akan memberikan balasan itu maha mengetahui, alim. Kamu lakukan untuk siapa? Sering kita menuntut pahala dari Allah, sementara kita bukan berbuat untuk Allah. Syakir, memberi balasan, tetapi alim. Kalau Allah menamakan dirinya syakir, syakur, yang paling banyak berterima kasih, padahal Allah maha suci tidak menerima sesuatu. Kalau Allah punya sifat syakir atau syakur, apakah sementara Allah nggak pernah menerima sesuatu dan tidak pernah butuh, nggak memerlukan sesuatu? Apakah kita kemudian sebagai hambanya yang setiap saat menerima anugerah darinya tidak menjadi orang yang syukur di hadapan Allah? Itu pertanyaannya. Kalau Allah syakir dan Allah tidak memerlukan sesuatu, apakah kita yang setiap hari menerima dari Allah kita nggak bersyukur? Atau nggak kita bersyukur kepada Allah atau berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita? Karena itu dalam surat An-Nisa 147 kalau saya nggak salah, Allah menyebutkan di ayat itu, kalau bukan karena syukur, Allah tidak pernah akan menurunkan siksaan selagi kalian bersyukur kepada Allah. Allah berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Kenapa Allah harus mendatangkan siksaan untuk kalian? Kalau kalian masih bersyukur kepada Allah dan beriman kepadanya, sementara wa kana Allah, dan Allah itu syakiran alima. Kenapa Allah menyiksa? Orang menyiksa seseorang itu, kalau manusia menyiksa, pertama dia ingin balas dendam. Kedua, mungkin ia ingin menampakkan kekuatannya, saya bisa melakukan sesuatu. Atau ingin mengambil kerugian dari yang dilakukan, menebus kerugian dari yang dilakukan oleh orang yang diberikan siksaan itu. Sementara bagi Allah semua ini tidak ada. Ini dilakukan oleh orang yang memiliki kekurangan dan orang yang memerlukan sesuatu. Sementara Allah, Zatullah, tidak memerlukan sesuatu dari hambanya. Maka kenapa Allah harus menyiksa? Siksaan itu Allah berikan karena siksaan itu merupakan sanksi yang Allah berikan kepada seseorang. Kalau nggak diberikan sanksi ini, maka akan menjadi bencana lebih dahsyat. Karena itu Allah berikan siksaan. Walanudhiqannakum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Karena itu Allah menyebutkan ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Bahkan ayat ini Allah mendahulukan syukur sebelum iman. Karena sebenarnya orang tidak akan mampu memiliki keimanan yang sebenarnya sebelum mengakui anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tambah Allah bahasa seorang meyakini dan menghitung dan mensyukuri semua nikmat ini, tambah ia kenal kepada pemberi nikmat, yaitu Allah. Dan mensyukuri nikmat itu jalan yang paling indah untuk menyampaikan kita kepada kekuatan iman kita kepada Allah. Karena itu, ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alim. Allah akhiri ayat ini dengan dua namanya, Syakir dan Alim. Ketika membicarakan sa'i antara Safa dan Marwah, ada satu pembahasan bahwa setiap akhir ayat Allah menggunakan namanya dari Asma'ul Husnanya, maka ayat itu diartikan oleh akhir ayat itu, artinya diartikan oleh nama Allah itu. Kenapa Allah menggunakan akhir ayat mengenai Ghafurun Rahim, menggunakan Azizun Hakim, menggunakan Ghafurun Syakur, menggunakan Syakir Alim?
kalimat akhir nama Allah ini akan menentukan arti ayatnya. Ketika kita haji, ketika kita sa'i kemudian antara Safa dan Marwah, ketika kita merenungkan anugerah dan kebesaran Allah, ketika kita melaksanakan semua ini, mengingat perjuangan dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan keluarganya, kemudian kita mengingat kenikmatan kemudahan yang Allah berikan kepada kita itu, dan kemudian setiap itu kita akan haji, kita akan umroh, kita akan lakukan semua tatawwa khairan, kita akan terdorong untuk selalu melakukan perbuatan baik di luar kewajiban. Karena apa? Meyakini bahwa semua ini dari Allah. Tetapi jangan kemudian salah niat, yakinilah bahwa Allah adalah alim, maha mengetahui ketika kita melakukan sesuatu. Inilah kajian kita malam ini berkaitan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, dan berkaitan bahwa Allah selalu memberikan balasan berlipat-lipat karena Allah menamakan dirinya Syakir dan menamakan zatnya dan dirinya Syakur. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.